ya. Ya, begini dulu. Baca, baca doa umat turun gantian. Balik dia ke sini. Saya muter Jadi dong kan ya. gini turun. Nanti kan jadi saya belakang ya. Langsung balik.
Ibu-ibu yang terkasih, selamat pagi. Selamat datang di Gereja Santo Yakobus Paroki Kelapa Gading. Hari ini kita akan mengikuti perayaan Ekaristi Misa Syukur awal Tahun Baru 2024 yang akan dipimpin oleh Romo Romanus. Marilah sekarang kita berdiri, kita awali dengan lagu pembuka, Hai Dunia Gembiralah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Para saudari-saudari yang terkasih dan dua saudara, Doni sama Mas Toko. Pada pagi hari ini, walaupun kita sudah sebagian besar merayakan suasana Natal dan juga tahun 2024, maka semoga memasuki tahun 2024 ini tetap mempunyai sebuah kegembiraan dan juga pengharapan, kerinduan kita di sana sini sembari juga mengucap syukur kepada Tuhan. Kita juga berdoa untuk intensi-intensi kita, pasti mendoakan perjalanan hidup keluarga kita, anak-anak, juga cucu, dan keluarga besar. Berdoa juga bagi jiwa-jiwa yang sudah kembali berpulang, Ibu Emilia Benyamin, dan juga Imelda. Kita bawa segala jiwa-jiwa kita yang kita doakan pada pagi hari ini. Namun terlebih dahulu mari kita mohon pengampunan kepada Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon Maria, pada para malaikat dan orang kudus dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa selalu mengasihani kita, mengampuni dosa kita, menghantar kita pada kehidupan yang kekal.
marilah berdoa. Tuhan, perjalanan hidup dan juga pelayanan kami, terlebih dalam kebersamaan wanita Katolik Republik Indonesia, cabang dan juga ranting di Kelapa Gading, kami pasti percaya perjalanan 2023 juga banyak hal baik yang kami programkan ataupun segala kegiatan-kegiatan dan pelayanan kami juga sungguh sudah bisa berbuah. Yang baik kami syukuri, yang masih kurang kami lanjutkan, kami perbaiki memasuki 2024. Tuhan, kami punya peran masing-masing, baik di dalam organisasi yang kami cintai ataupun juga di mana kami berada. Dalam keluarga, perutusan kerja, di sanalah kami selalu Kau utus menjadi pribadi-pribadi yang bisa menaburkan kebaikan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa berbuat kebenaran, dia adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa tetap berbuat dosa, dia berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah Anak Allah menyatakan dirinya, yakni untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga setiap orang yang tidak mengasihi saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan.
Haleluya, haleluya, haleluya. Dahulu kala dengan berbagai cara Allah berbicara kepada leluhur kita dengan perantaraan para nabi. Pada zaman akhir ini, Ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anak-Nya. Tuhan sertamu. Kamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Muliakanlah Tuhan. Pada sekali peristiwa, Yohanes berdiri di tempat ia membaptis orang di sungai Yordan bersama dengan 2 orang muridnya. Ketika melihat Yesus lewat, lalu Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Mendengar apa yang dikatakan oleh Yohanes, kedua murid itu pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, melihat bahwa mereka mengikuti Dia. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Apa yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Yesus berkata kepada mereka, "Marilah, dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia. Waktu itu kira-kira pukul 4, salah seorang dari kedua murid yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias." Lalu Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Hai engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah. Para saudara-saudari yang terkasih, saya itu sempat melihat dan juga menikmati khotbahnya Paus kita, Paus Fransiskus. Ada salah satu khotbah yang beliau lakukan menjelang Natal. Lalu intinya seperti ini. Dia mengatakan, selama dalam kehidupan sehari-hari, jangan berkompromi dengan iblis. Jangan kerjasama dengan iblis. Dan beliau menyampaikannya itu secara lantang dan lugas dan bahkan tegas, juga memberikan contoh-contoh. Rasanya ketika saya berhenti dari ungkapan Paus kita, Paus Fransiskus, saya juga mencoba untuk melihat diri saya sendiri, menghitung-hitung berapa kali saya itu melawan iblis, tetapi berapa kali saya kompromi dan kerjasama dengan iblis. Dan tidak usah jauh-jauh dalam kehidupan kita sehari-hari, tanpa menghakimi diri kita secara berlebihan, sehingga kita menjadi terpuruk dan merasa tidak bisa apa-apa. Pasti banyak dalam kehidupan kita, juga dalam perorangan yang kita lakukan, atau bahkan selama 2023 sebelum Natal, perjalanan kita dalam kebersamaan di Wanita Katolik Republik Indonesia ini, pasti dengan berbagai macam godaan yang menerpa hidup kita. Pada titik tertentu banyak juga kita bisa melawan segala godaan iblis. Tetapi pada saat tertentu, entah secara pribadi atau dalam organisasi, mungkin pada titik-titik tertentu kita juga kompromi gitu ya dengan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Secara pribadi misalnya, apakah dalam hati saya pada saat tertentu
bisa jengkel dengan orang masih? Apakah pada saat tertentu dalam pelayanan atau dalam segala pekerjaan kita punya kecenderungan masih pilih-pilih, kok lebih enak ngobrolnya dengan orang yang ini ya daripada yang itu ya. Lebih enak kerjasama dengan yang ini daripada yang itu. Pada saat-saat tertentu kita bisa melawan itu untuk mengatakan sudahlah, pokoknya setiap pribadi diutus oleh Tuhan dan saya percaya bahwa di dalam hati setiap pribadi orang-orang di sekitar saya ada titik-titik baiknya. Walaupun juga ada titik lemahnya lah. Atau saya bercermin dulu ketika ibu saya, bapak saya mendampingi kami berenam gitu ya. Kalau saya flashback ke belakang, apakah pernah, tapi terlalu naif pertanyaannya, apakah pernah ibu saya marah? Pertanyaannya itu nggak cocok. Berapa kali, berapa sering ibu saya marah dengan kami gitu. Saya masih ingat betul. Mungkin sebenarnya hati seorang ibu itu nggak setega itu, tapi karena udah emosinya udah udah sampai ke ubun-ubun gitu, udah sampai ke leher, masuk ke ranah kecenderungan untuk darah tingginya naik, sampai ke ubun-ubun, akhirnya muncul ya kata-kata itu. Walaupun saya mohon maaf, tapi ini saya mencontoh ungkapan ibu saya yang sebenarnya nggak tulus tapi karena emosi. Dasar anak setan. Padahal saya pikir-pikir, wah bapak ibu saya siapa ya? Oh ya ternyata ya setannya ada di dia juga gitu. Walaupun saya tahu persis paham betul bahwa sebenarnya nggak ada maksud. Siapapun kalau seandainya sampai bicara seperti itu, apalagi hati seorang ibu, apalagi juga hati seorang ayah, pasti sebenarnya nggak sampai tulus mengungkapkan seperti itu. Hanya karena saking jengkelnya udah nggak tahan sehingga muncul. Padahal ya dia menuduh dirinya sendiri kan. Kami kan anaknya siapa, kalau anaknya setan ya berarti bapak ibunya ya seperti itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kerjasama dengan Tuhan kerap kali juga nggak gampang. Bekerja sama atau berkompromi dengan kekuatan di luar Tuhan terkadang juga membuahkan rasa sesal bagi kita dalam hidup sehari-hari. Maka saya mencoba untuk bermenung terkait dengan kisah dalam Injil Yohanes ini. Yohanes sudah jelas bahwa dia sebagai penuntun lah. Maka hari ini kita disuguhkan dua muridnya Yohanes dituntun kepada sang sumber kehidupan, yaitu Yesus sendiri. Maka tugas kita sebenarnya, setidaknya tugas saya, adalah laksana kita digambarkan seperti dua murid Yohanes ini. Sudah dituntun oleh Yohanes, arahmu harus ke sana, mengikuti Yesus. Jangan ikutin saya, karena saya hanya pembuka jalan. Sudah diarahkan, mereka berdua ikut, lalu mengikuti Yesus dari belakang. Nah, maka setelah itu Yesus menoleh ke belakang. Nah, ini bagi saya penting. Jadi karya apapun, tugas apapun, peran apapun, bahwa kita sudah tahu kita ikut Yesus. Tetapi bukan hanya ikut saja, kita harus bisa membuat Yesus itu menoleh ke belakang, melihat kita. Kalau seandainya hanya ikut saja dan Yesus nggak noleh-noleh, kita juga capek gitu. Maka harus ada reaksi dari Yesus sendiri, walaupun ini pengalaman rohani. Artinya hidup kita ini harus dilihat oleh Yesus. Karya kita di Wanita Katolik Republik Indonesia, saya yakin Yesus kerap kali menoleh ke belakang, menoleh karya kita. Entah dia memberi apresiasi kepada kita, bukan secara langsung tetapi dari orang-orang di sekitar kita, anggota, kemudian pengurus. Pada saat tertentu kita diberi apresiasi, tetapi juga menoleh ke belakang ini terkadang juga menegur. Maka karya saya, Bapak Ibu, Suster, yakinlah bahwa ketika kita ikut dia, pada saat tertentu Yesus menoleh, melihat ke belakang, berinisiatif untuk menanggapi apa yang kita lakukan. Tapi itu belum cukup. Ketika Yesus menoleh ke belakang, lalu
Yesus bertanya, apa yang kamu cari? Maka selalu dia akan tanya, entah di WKRI, entah di organisasi apa, entah sebagai kelompok lektor, lektris, apapun dunia kerja. Pasti Yesus akan selalu bertanya, kamu apa yang mau kamu cari? Nesia, apa yang mau kamu cari? Mary Harun, apa yang kamu cari? Semuanya akan selalu ditanya, apa yang kamu cari? Hidup berkeluarga, hidup apapun, Yesus akan selalu bertanya, sebenarnya apa yang kamu cari? Harta penting, Yesus bilang, tapi kalau hanya orientasinya itu, pasti kamu akan merasa lelah. Kedudukan penting, tetapi kalau hanya berhenti di situ, nanti akan mudah kecewa kalau nggak dapat. Teman, sahabat juga penting, tetapi harus siap bahwa persahabatan dan pertemanan terkadang juga bisa meneguhkan, pada titik tertentu juga ada kelemahan masing-masing. Maka Yesus ketika menoleh ke belakang melihat kita, dia tidak hanya diam, dia akan mengatakan, apa yang kamu cari? Romanus, apa yang kamu cari? Setelah itu reaksinya kita harus tanya, di mana engkau tinggal? Nah, setelah itu baru ikutlah aku. Jadi harapannya kita selalu mencari yang lebih, beyond, melampaui. Walaupun terkadang harus melewati segala suka dan duka kehidupan kita. Bapak Ibu, terutama karena banyak ibu-ibu di sini ya. Saya itu berjumpa dengan salah satu ya ibu gitu ya. Semakin bertambah usia, semakin bertambah umur dalam perjalanan keluarga. Beliau itu hanya memaknai, menghayati, Romo saya itu pengen banget. Ya saya tahu setelah pandemi ekonomi keluarga kadang gak gampang. Suami saya tahu bahwa akhirnya harus resign dari kerjaannya. Tidak dia kehendaki, tetapi saya juga tahu memahami. Saya pengennya ya sudahlah, walaupun sekarang penghasilan lebih besar saya daripada dia, tapi sebagai hati seorang istri lebih cenderung saya banyak diam. Saya pengennya walaupun dia di rumah, dia itu juga gak banyak ngomong, gak rewel. Tapi kok rewel, dia bilang. Apa suruh tinggal di pasturan aja ya Rom? Aduh rewel. Gak tahu kok rewel. Jadi pengennya itu tenang gitu ya. Ya udah, saya itu gak pernah bahas-bahas yang sensitif seperti itu. Yang penting ya menerima, cari kerjaan kadang gak gampang, ya udah saya doain semoga bisa dapat. Yang terpenting di rumah ya tenang, tapi berbeda gitu. Dan saya itu tidak menuntut lebih, saya nggak tahu apakah ini mewakili hati kita secara keseluruhan. Saya itu pingin semakin bertambah usia, semakin bertambah umur, ada teman yang bisa berbagi dan bercerita, udah itu saja. Kalau masalah rezeki, saya yakin Tuhan pasti akan kasih, selama ini ya cukuplah. Tidak berlebih juga tidak, kurang banget juga enggak. Tetapi kalau seandainya ke rumah, di rumah ketemu, ya udah berbagi cerita aja, nggak lebih daripada itu. Nah, itu pun tidak didapat. Lalu pertanyaan, bagaimana ya Romo? Kok tanya saya? Walaupun saya tahu, beliau sudah tahu cara menjalaninya, ya sudah jalanin saja. Walaupun di balik itu dia mengatakan, ya udah saya tetap bersyukur dalam situasi apapun. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kalau hidup kita sampai saat ini masih banyak menghantar kita untuk bisa terima kasih kepada Tuhan, masih bisa beraktivitas, masih bisa berbagi kepada siapa saja, bersyukurlah itu. Memang hidup itu menurut saya butuh sedikit gila gitu ya, apalagi di kota besar seperti ini. Jadi ada orang mengatakan seperti ini, sebab nanti kalau kita terlalu lugu, kita mudah dikibulin. Kalau kita terlalu baik, terkadang kita mudah dimanfaatin orang. Tapi ya jangan jahat-jahat amat lah ya, baik tetap utama. Saya ketemu dengan Romo Kulman almarhum itu ya, dia itu banyak dalam sepanjang hidupnya banyak dikibulin orang, ditipu lah gitu ya. Tapi ternyata dia punya moto rohani, nggak apa-apa, lebih baik gue tertipu daripada menyesal, dia bilang. Kan itu moto yang agak gila untuk zaman sekarang. Kalau kita ya iyalah udah ditipu sekali dua kali enak aja, udah cukup lah, 3 kali cukup.
Tapi dia punya moto rohani, lebih baik gua tertipu daripada menyesal. Walaupun gua tahu dalam hatinya menyesal terus, karena ketipu dia. Lalu kalau seandainya kita terlalu sering mengalah, kita juga kemungkinan besar akan disepelein orang. Bisa jadi. Kita terlalu percaya, kemungkinan besar nanti sakit hatinya gede banget. Karena apa? Gak siap dikhianati. Gimana gue setia banget loh Romo. Saya percaya banget sama dia. Kok dia? Wah udah, kalau udah seperti itu batin gue emang enak. Terlalu percaya sama orang. Ya tetap harus percaya, tetapi tetap harus waspada. Tetapi juga terlalu diam, gak oke juga. Kemungkinan besar kita akan direndahkan, diinjak-injak. Tapi ya harus siap juga diinjak-injak orang. Karena Yesus mengatakan ya memang salibmu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kalimat-kalimat saya yang terakhir ini gak melulu benar. Saya mengatakan tidak selalu benar. Tetapi juga bisa menjaga hati kita. Segala sesuatu yang keterlaluan tetap gak oke. Maka tetap harus waspada. Lelah itu wajar. Tetapi menyerah bukan jalan keluarnya. 2024 berbalik melihat 2023, mungkin banyak dari antara kita terhantam banyak masalah membuat kita lelah, mungkin bisa jadi. Kalau seandainya tidak, bersyukurlah. Tetapi kalau kita pada titik merasa lelah karena banyak hal, bukan berarti kita harus menyerah. 2024 semoga kita tetap punya pengharapan. Dimuliakan Tuhan kini dan sepanjang masa. Dan marilah kita sekarang selalu menghadap Tuhan, membawa segala kerinduan, rasa syukur dan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin gereja, semoga Tuhan senantiasa memberikan kebahagiaan dan sukacita, serta selalu menjadi gembala yang baik dan murah hati. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pemimpin negara, semoga Tuhan senantiasa melimpahkan semangat berkeadilan dan juga memasyarakat, sehingga bangsa dan negara semakin maju. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ucapan syukur untuk tahun 2023. Semoga segala apapun yang telah diterima dan dialami di tahun 2023 menjadi kebahagiaan dan sukacita untuk menuju ke tahun depan lebih baik lagi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk tahun 2024, semoga menjadi tahun yang penuh harapan dalam setiap langkah kehidupan dan karya serta pelayanan, sehingga segala yang dicita-citakan dapat diraih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi wanita Katolik Republik Indonesia, Cabang Santo Yakobus dan Ranting Santo Yakobus, Paroki Kelapa Gading. Semoga semangat pelayanannya semakin luar biasa, karyanya semakin maju, bertumbuh dan berkembang, dan persaudaraan semakin solid dan bahagia, serta sejahtera setiap anggotanya dalam mewujudkan generasi bangsa. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur berterima kasih atas taburan kebaikan yang kami lakukan dalam
wanita Katolik Republik Indonesia, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami. Biarkanlah semuanya menjadi bekal kami untuk tetap mempunyai kekuatan iman, melangkah dengan harapan yang pasti memasuki 2024 ini. Maka kami persembahkan segala kerinduan dan doa kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita berdoa agar persembahan kita ini diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita. Ketenangan dan kejernihan hati adalah kerinduan kami setiap hari, sehingga di saat kami melangkah dengan apa yang Kau tugaskan dalam hidup kami bisa lakukan dengan segala kegembiraan. Walaupun dengan segala tantangan dan jerih payah kami, syukurlah Kau selalu berikan kekuatan rohani di saat kami menyatukan hidup kami dengan persembahan yang Kau sucikan ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami arahkan. Kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Layak dan pantas. Sungguh layak dan pantas ya Bapa yang baik, kami selalu bersyukur dan berterima kasih atas segala anugerah yang Kau berikan, kesetiaan dan kesabaran yang Kau berikan bagi kami untuk menuntun kami. Segala taburan kebaikan adalah jalan-jalan kecil untuk mengikuti jejak putra-Mu yang pada saatnya membantu kami menggapai rahmat keselamatan. Maka bersama dengan orang kudus dan para malaikat-Mu, kami melambungkan pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi.
Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan roti dan anggur ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucapkan syukur kepadamu, memecah-mecahkan roti itu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucapkan syukur kepadamu, mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita. Maka Bapa yang kudus, sambil mengenangkan Kristus, Putra-Mu penyelamat kami, yang telah Engkau hantar melalui penderitaan dan juga kematiannya pada kayu salib menuju kemuliaan kebangkitan, Engkau beri tempat di sisi kanan-Mu. Kami pun mewartakan karya cinta kasih-Mu sampai Dia datang, dan kami mempersembahkan kepadamu roti kehidupan dan piala yang penuh syukur ini. Tuhan, sudilah Engkau menyempurnakan gereja-Mu dalam iman dan cinta kasih, bersama dengan Paus kami Fransiskus, Bapak Uskup kami Ignatius Kardinal, beserta dengan seluruh umat yang melayani-Mu. Ingatlah ya Tuhan akan saudara-saudara kami, kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Orang tua kami, sanak saudara kami, anggota keluarga kami, dan juga para sahabat-sahabat kami dalam kebersamaan di Wanita Katolik Republik Indonesia yang sudah berpulang. Juga untuk Melia, Benyamin, dan juga Imelda, dan bahkan bagi jiwa-jiwa yang tak terjangkau dari doa-doa kami percayakan belas kasih dan kerahiman-Mu menghantar mereka sampai pada cahaya yang abadi. Dan bagi kami semua yang sedang berziarah di dunia ini, yang pasti pada saatnya akan berakhir, perkenankanlah kami kelak bersatu dengan Santa Maria Bunda Allah, Santo Yosef suaminya, yang setia dan sederhana, para rasul dan para martir, santo dan santa pelindung kami, yang selalu menghantar kami untuk memuji dan memuliakan Dikau. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka berani kita berdoa sambil bernyanyi.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita bagikan damai Kristus kepada saudari-saudara kita. Damai Kristus. Para saudara-saudari yang terkasih, banyak hal yang kita lakukan di dunia ini dalam pekerjaan kita, karya dan pelayanan kita. Semoga semuanya menjauhkan kita dari segala ketersesatan hati, sehingga kita pada saatnya sungguh berkenan dan layak menghadapnya. Berbahagialah kita yang diundang di dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Wahai manusia, kasih yang kuberikan kepadamu secara cuma-cuma, haruslah kau bagikan kepada sesamamu juga secara cuma-cuma, sabda Tuhan. Marilah berdoa. Tuhan, kegembiraan hati kami yang sesungguhnya, di saat menjalani hidup kami sehari-hari, kami masih Kau mampukan untuk bisa berbagi kepada sesama kami dalam bentuk apa saja. Syukur atas segala kebersamaan dalam Wanita Katolik Republik Indonesia. Syukur atas segala kerjasama. Syukur juga atas segala pengertian satu dengan yang lainnya. Segala kesabaran dan juga situasi mengenal diri kami sendiri, bahwa kerap kali juga masih menyelip segala kerapuhan dan kelemahan kami, tapi tidak akan pernah menghalangi karya kami ke depan, karena kami percaya buah-buah juga Kau siapkan di saat kami lakukan dengan segala ketulusan dan keikhlasan kami, dengan segala anugerah talenta dan profesionalitas kami yang Kau berikan bagi kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Bapak, Ibu, Suster, saudara-saudara yang terkasih, terima kasih untuk kebersamaan kita dalam Ekaristi pada pagi hari ini. Juga untuk yang mempersiapkan kurnya, latih sama Doni. Makin muda aja Don, ketemu sama ibu-ibu. Juga untuk yang lektor, petugas doa, organis, Mas Toko yang membantu kita. Mari kita akhiri dengan mohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Dan sungguhlah pasti penyertaan Tuhan rahmat-Nya tercurah bagi kita, keluarga dan segala karya, tugas dan perutusan kita dalam berkat-Nya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian Ekaristi Suci pada pagi hari ini dalam ungkapan syukur Natal dan juga memasuki 2024 sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita lanjutkan tugas kita dan karya kita dalam kekuatan Tuhan. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, setelah misa ini selesai akan ada acara pengundian door prize dan dilanjutkan acara sesi foto bersama. Dimohon ibu-ibu untuk mengikuti acara ini hingga selesai. Urutan foto bersama
Nanti foto Romo beserta seluruh umat yang hadir, dilanjutkan dengan Romo beserta dari ranting-ranting, kemudian Romo beserta anggota KOR, dan yang terakhir foto Romo beserta pengurus cabang Santo Yakobus. Terima kasih. Ibu-ibu sekalian, mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Cabang WKRI Santo Yakobus. Kepada Ibu Nesya, kami persilahkan. Selamat siang Ibu-ibu, selamat siang Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Doni, karena ada 2 orang jadi saya sebut namanya. Terima kasih Ibu-ibu atas kehadirannya. Memang seperti yang tadi Romo bilang, kita sudah melaksanakan tahun baru mungkin di lingkungan, di keluarga, di komunitas dan lain-lain. Tetapi ini merupakan tradisi untuk wanita Katolik Republik Indonesia. Setiap tahun kita adakan misa awal tahun sebagai ucapan syukur kita. Jadi nanti mungkin generasi penerus saya tetap kita lakukan. Lengser Romo, tahun depan sudah enggak Romo. Tahun depan lagi. Oke. Terima kasih ibu-ibu atas kebersamaannya. Tetap semangat. Walaupun kita sudah menjadi ibu-ibu atau sebagian oma-oma, tapi kita tetap semangat. Semangat kita tetap semangat OMK. Ya Romo. OMK. Seperti Doni juga udah OMK sekarang. Terima kasih. Tuhan memberkati dan semoga undiannya keluar atas nama kita-kita semua. Juga ada nama Romo, ada nama Doni, tapi kalau Romo yang dapat nanti Romo akan memberikan kepada kita. Kalau Doni untuk istri boleh. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kayaknya banyak hadiah ya, hadiah liburan ya, atau hadiah hiburan. Maaf, ini ada buku-buku dari Romo. Nanti yang penting bukan bukunya ya, tapi bacanya ya, dalamnya ya. Isinya itu mantep banget gitu loh. Saya sudah baca dan itu kehidupan, ya nggak berani ngomong kehidupan Romo ya, tetapi kehidupan kita juga ya Romo ya, itu dalamnya mengasihkan gitu, tidak melulu bahasanya yang sulit-sulit, tapi bahasanya bahasa yang enak, bahasa yang mengasihkan. Seperti Romo kita tercinta kan? Ya, kita kasih tepuk tangan untuk Romo Romanus. Tercinta Romo. Selamat pagi Ibu-Ibu, kita menantikan dengan penuh deg-degan ya. Ini ada untuk menambah sukacita Ibu-Ibu, hadiahnya ada. Kita ambil, ini ada 4 door prize utama ya. Kita ambil untuk yang 4 dulu Bu. 4 dulu, nomor 4. Ya maju dong Bu. Untuk yang mendapatkan door prize keempat atas nama
Stefanus. Waduh. Tadi didoain apa Bu pas di sana Bu? Didoain apa? Oh, oke sekarang. Depan dulu. Untuk yang door prize ketiga, suster minta tolong suster. Suster dibaca. Ibu Leni, wah Leni banyak kayaknya nih ya. Ibu Leni dari Ranting FX Gabriel. Untuk yang ketiga minta tolong ya, Suster Yeni nanti yang ambil yang ketiga. Diobok-obok dulu suster, diobok-obok. Suster. Dari Ranting Ignatius. Ya, dedekan dulu yang Ranting Ignatius. Ibu Maria Jinatri. Yang utama minta Romo lagi ya. Terakhir mau ini utama. Suster udah habis, suster. Suster udah habis, cuma 2 mau. Habis. Silakan Romo yang ngumumin. Ini mah. Iya, ini adalah istrinya Hector. Ibu Tiara dari Pusat Bartolomeus. Bukan Ranting ya. Ya ibu-ibu dipersilakan untuk semua yang hadir di sini untuk foto bersama dengan Romo.
yang fotoin. Setelah ini dilanjutkan foto bersama ranting. Jadi untuk yang pengurus cabangnya tidak usah ikut dulu, yang kedua. Selanjutnya foto ranting-ranting. Jadi untuk pengurus cabangnya bisa duduk dulu sebentar. Dan setelah ini adalah foto anggota KOR. Setelah ini dari ranting Ursula untuk mempersiapkan diri.
Nggak tega gue ngambil, nanti lu tahun depan mesti nyari-nyari lagi. Panggilan buat Bu Julita. Julita, panggilan. Begitu, jangan dicari. Diminta kue.
Pantesan aku pikir aku yang salah apa? Biasa ya, emang ya balapan ya? Balapan ya? Jadi kita bikin acara. Atau aja nangis deh. Nah, ternyata udah nggak enak. Jadi ke gerobak Betawi aja yuk. Ayo. Mau ke bandara ya? Yani tadi mana ya? Bentar. Kan ya. Saya punya mana?
Ya ampun.